Pemirsa, menjelang Hari Idul Adha, muncul isu sejumlah sapi di Jembrana terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Isu yang tersebar di media sosial tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya para peternak sapi. Fungsional ahli medik veteriner Keswan Kesmafet Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana, Dr. Hewan Igede Adi Adnyana Jumat 16 Mei mengakui isu tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat, terutama peternak sapi di Jembrana. Dijelaskannya informasi dari berita di media sosial, disebutkan adanya sapi mati karena PMK. Setelah dicek ke kandang warga, pihaknya menemukan bahwa itu sebenarnya bukan PMK. Adi Adnyana menjelaskan bahwa isu serupa sebenarnya telah lama muncul dan pihaknya telah melakukan penanganan tuntas, termasuk tindakan isolasi dan pemusnahan ternak yang terindikasi. Menurutnya kandang yang diberitakan tersebut merupakan kandang karantina, di mana sapi yang baru dibeli dan tiba dalam kondisi lemas akan ditempatkan di kandang tersebut untuk observasi. Sapi yang di kandang tersebut dibilang oleh masyarakat terkena PMK, padahal itu belum tentu PMK. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, I Gusti Ngurah Sumber juga menegaskan bahwa Kabupaten Jembrana saat ini berstatus zero kasus PMK. Sumber mengatakan PMK di Jembrana mulai zero dari tahun 2023 dan vaksinasi juga sudah 100%. Ditambahkan vaksin pengulangan akan diadakan pada bulan Juli menjelang Idul Adha. Pihaknya juga mengambil langkah proaktif untuk memastikan keamanan hewan kurban dengan melakukan pengecekan pada sapi-sapi yang akan dipotong. Tenaga medis di bidang hewan akan dioptimalkan guna mendapatkan uji lab Denpasar. Denpos melaporkan.